Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai. Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau lihat situasi percintaan yang sedang ditangkap oleh kartu yang sedang dialami oleh para netizen 62 ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Lihat dulu what it's all about. Love your shadow. Law of attraction. Wah, ini kayaknya buat jomblo-jomblo ini ya, buat orang-orang yang sedang menantikan jodoh. Ya, oke. Ya, ini buat kamu para single yang sedang menantikan jodoh ya, dan beberapa dari kamu mungkin kayak udah praktek-praktek namanya law of attraction. Terus kemudian mungkin nonton tarot, ya macam-macam ya. Kamu sedang berusaha dalam kebingungan, mungkin dalam ketidaktahuan. Jadi gini, ini kali ini tentang ya para jomblo deh. Karena ini ada berita bagus ya. Berita bagusnya adalah kamu akan segera bertemu gitu seseorang yang memang serius ya, ada komitmen gitu ya. Nah, begini. Ini buat kamu yang jomblo. Ya, ada yang bertanya, kenapa sih ini tarot ramalan ini, ramalan itu dari dulu juga nggak ada yang mewujud. Sebenarnya begini. Apa yang akan terjadi pada diri kamu sendiri itu adalah tergantung dari diri kamu. Apalagi tarot ya, general reading, Anda menangkap banyak energi. Jadi orang suka mengira bahwa hidup itu sudah nanti habis A, B, C, D, E, sudah seperti itu. Masing-masing misalnya namanya siapa, Anissa gitu ya. Udah digariskan umur segini nanti mengalami ini, umur segitu nanti mengalami ini. Ada bener ada enggaknya? Bener ada enggaknya itu masih begini. Enggak sebegitunya. Memang ada titik-titik. Ya, semesta tuh ada titik-titik. Misalnya kapan kita lahir, sampai kapan kita mati ya. Itu ada titik-titiknya. Tapi diantaranya tuh pilihan, kayak misalnya kapan kita menikah itu pilihan loh. Bukan ini ya. Bukan takdir. Pilihan. Terus kemudian misalnya kapan nanti kamu, apalagi yang tengah-tengah tuh, kapan kamu ini ya, kapan menikah, kapan mohon maaf misalnya punya anak atau apa. Iya, kalau punya anak sih iya. Kalau punya anak sih itu memang takdir. Apa ya? Apalagi contohnya? Biasanya menikah ya, menikah. Nah, itu biasanya adalah pilihan ya. Jadi kalau misalnya itu bisa maju, bisa mundur gitu ya. Tergantung. Yang jelas semesta itu kayak ngirim ya. Misalnya ini dari perjalanan kamu nih, kamu lahir dan di sini nih kamu mati nih. Ya. Ini kamu lahir, di sini kamu mati. Nah, di tengah-tengahnya itu kan ada banyak peristiwa nih. Ada banyak peristiwa yang nanya, kapan nih, kapan? Katanya menikah tahun segini, tahun segini. Semesta itu hanya memberikan kayak kesempatan. Jadi misalnya, kamu kan terus berjalan nih ya. Utuk, kayak gini lah. Ya, kamu kan terus berjalan. Utuk gitu ya. Berjalan utuk. Gue kok rasanya kayak jadi kayak ya otok-otok gitu. Kayak tok-otok gitu ya. Kamu berjalan utuk. Nah, ini semesta memberikan kesempatan. Ada yang namanya pertemuan. Ini entanglement ya. Bahasanya tuh entanglement. Entanglement tuh pertemuan entangle gitulah, perikatan, pertemuan. Nah, tapi pada sampai titik ini, kamu nggak mau nih. Kok rasanya aku tuh belum siap ya. Aku masih
belum bisa move on dari yang mantanku kemarin. Aku masih belum bisa membuka hati. Oh ya udah, ini lewat dong. Lewat. Oke, kamu kan berjalan lagi ya. Tuk 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 tuk. Terus kemudian datang lagi ini semesta. Semesta yang mengatur pertemuan. Pertemuan kalian berdua memberikan kesempatan gitu ya. Tuk tuk tuk. Datang lagi. Sampai di sini kamu mikir atau mungkin di sini udah dia pun juga berhenti gitu ya. Kamu berhenti, dia berhenti. Terus kemudian kalian pacaran, in relationship, bla bla bla, smooth ciuman gitu ya. Terus tapi kemudian manusia punya ego. Ego itu ya kedirian ya, punya ego. Kamu merasa kayak aku sakit hati, aku nggak mau lagi sama dia gitu, balik badan ya. Begitu pula dia, gue males deh, dia soalnya keteknya bau apa gimana. Jadi males. Oh ya udah, itu kan kalian membuat pilihan, dia membuat pilihan, kamu buat pilihan, dia udah bablas lagi utuk gitu ya. Kemudian sampai di sini ada lagi nih datang, ada lagi datang. Terus kemudian ya kalian mungkin in relationship, smooth ciuman gitu. Terus kemudian nggak tahu gimana ya. Kamu akhirnya nyadar mungkin ya, akhirnya nyadar gua mah udah capek gitu ya. Gua mah udah capek. Dia pun juga nyadar gua udah capek. Udah 1245 cewek gue pacarin gitu ya, gue capek rasanya. Nah udah nih kalian capek sama capek. Nah ini baru namanya entanglement ya, ketemu energinya. Nah baru berjodohan. Jadi ini bukan ditakdirkan kamu sampai di titik ini menikah, enggak juga. Semesta memberikan kesempatan kamu bisa menikah di sini atau di sini gitu ya. Ini pilihan. Iya, oke. Tapi kalau misalnya pun kamu memilih untuk enggak, ya udah sampai akhirnya nanti pada masanya akan ini takdir, baru ini takdir, kematian takdir, nggak bisa diubah. Kelahiran, kematian itu takdir, ya. Tapi peristiwa-peristiwa di antaranya jangan serba menyalahkan semesta, jangan serba menyalahkan Tuhan, jangan serba menyalahkan tarot, ya. Di antaranya itu kalian sendiri gitu loh. Ya, kurang lebih begitu. Oke, sudah cerita dongengnya sudah selesai. Sekarang Bunda mau lihat, ya, Bunda mau lihat ini kan buat kamu yang single, terus kemudian, nah Bunda mau lihat aja yang datang. Sosok yang datang dalam kehidupan kamu ya, yang memang ini memang serius gitu loh ya, memang apa ya, memang jalannya sampai di sini gitu loh. Oh ya, sebelum sampai ke sini, sebelum Bunda bukakan untuk ciri-ciri dan segala macam, ada dua yang perlu kamu cermatin. Ini disimak dulu, penting. Jangan suka cuma skip maunya hasil instan. Pokoknya gue maunya dia Tuhan mak pedunduk gitu ya. Ya nggak seperti itu. Kita pun harus berusaha ya sayangku. Tuhan itu tidak akan menolong suatu kaum, gimana ya bahasanya, Bunda kok lupa ya. Bunda tidak akan menolong seseorang yang dia nggak bisa nolong dirinya sendiri. Kamu mesti do something, melakukan sesuatu. Nggak cuma goler-goler, mager-mager, lalu nuding-nuding, nyalahin Tuhan, nyalahin semesta. Kenapa sih gue nggak dikabulkan? Kenapa sih kok jalan hidup gue begini? Kejam amat. Nggak begitu. Nggak begitu ya Alejandro, oke. Love your shadow. Aduh, Bunda ini bikin konten sampai suaranya serak gitu. Love your shadow. Terima segala kelemahan dan segala kekurangan kamu. Karena dengan begitu, kamu pun bisa menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Aduh, Bunda ngomong begini tuh kayak Bunda tuh juga sama-sama belajar gitu loh ya. Iya, jadi sebenarnya ini bisa dilihat ya, apakah kamu menerima diri kamu sendiri atau enggak. Cara kamu memilih pasangan, semakin banyak syarat yang kamu tetapkan untuk memilih pasangan itu berarti sebenarnya kamu pun juga menuntut dirimu sendiri seberat itu. Ya, semakin kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, semakin sulit kamu menerima pasangan. Maksudnya menerima orang lain sebagai pasanganmu. Ya, jadi terimalah diri kamu seboleng-bolengnya kamu, se sebego-begonya kamu di masa lalu ya, terima dan cintai ya. Oke, that's all yang pertama, law of attraction.
Beberapa dari kamu mungkin udah praktek ya, udah praktek kayak bagaimana afirmasi menerima jodoh. Sebenarnya sih afirmasi itu nggak segampang itu, Alejandro, ya. Nggak terus kamu ngomong-ngomong-ngomong tiap hari, kamu nonton readingan yang positif, nggak begitu juga gitu loh. Nggak sederhana itu, kompleks. Tapi oke, eh, ini patut dicoba. Law of attraction. Law of attraction itu bukan kamu nempel-nempelin di dinding gambarnya dia gitu, enggak ya. Yang pertama, law of attraction itu akan lebih gampang kalau kamu tidak menentukan. Maksudnya begini, kamu cuma suka sama si Budi gitu misalnya ya. Kamu nggak mau yang selain Budi, dan kamu tempel gambar Budi. Ya itu mempersulit diri sendiri ya otomatis. Nah yang namanya law of attraction itu jangan batasi Tuhan dong gitu loh. Ya, Tuhan maunya ngasih kamu si Alejandro. Tapi kamu kekeh maunya Budi, ya nggak ketemu gitu loh. Kamu kekeh maunya sama Budi, ya mungkin bisa suatu saat tuh Budi jadi milikmu, tapi nanti ujungnya tuh pisah gitu loh. Nah sekarang jangan batasi Tuhan dengan pikiran-pikiran batasanmu sendiri. Aku maunya sama Budi, nah itu batasi diri sendiri ya. Bebasin aja, ya menikah gitu, menikah ya menikah aja. Ya, menikah entah siapa, mungkin memang kamu saat ini cinta sama Budi, tapi kan ke depan tuh kamu nggak ngerti loh gitu loh. Bahwa ternyata nanti di depan jodoh terbaikmu tuh bukan Budi, tapi Alejandro. Ya, jadi jangan batasi Tuhan. Lalu cara yang terbaik bagaimana? Cara menarik atau praktek law of attraction yang baik tuh gimana? Bersikaplah seolah-olah kamu sekarang sudah menikah. Mohon maaf kalau yang perempuan kalau sudah menikah kan pasti perawatan ya. Perawatan diri, dandan, terus kemudian wangi-wangi, rajin mandi, pakai deodoran dong. Ya dong, kamu kan nggak mau ya laki kamu ngelihat sepet-sepet gitu. Nanti tergoda sama yang lain kan. Kamu pasti berusaha untuk mempercantik diri, right? Nah, buat yang laki-laki, kamu pasti kalau punya istri, kamu akan bekerja lebih keras ya. Maksudnya kamu akan kumpulin lebih banyak uang. Kamu akan mau hura-hura tuh inget, aduh ya ya ya, anak sama bini gue di rumah kan butuh biaya ya. Ya udah gue ngerem dulu. Nah, seperti itu loh. Bertingkah lakulah seolah-olah kamu sudah menikah ya. Kalau misalnya pulang, habis dari kerja pulang, bayangin aja, aduh di rumah suami gue udah nunggu ya, gue mesti cepet-cepet nih. Padahal sebetulnya nggak ada gitu ya. Nggak apa-apa. Dianggap gila, nggak apa-apa. Gila aja dulu. Pagi-pagi yang perempuan bangun tidur dong. Bikinin teh, bikinin kopi. Ya sekalipun mungkin yang minum tetangga lu atau kamu sendiri. Nggak apa-apa. Tapi beraktinglah, bertindaklah seolah-olah kamu sudah menikah. Law of attraction. Hasilnya apa? Ini pesan semesta, karena ini kartunya bilang begitu. Kalau nggak begitu, Bunda nggak begini panjang. Ya, Bunda nggak hanya sekedar mau baca, tapi ada edukasi di dalamnya. Yuk kita tumbuh sama-sama. Hasilnya apa? Hadiah dari semesta loh. Ketemu sama orang yang serius, Bo. Ya, ketemu sama orang, ketemu sama seseorang yang serius ini. Ya, ini nanti judulnya apa ya? Sosok serius apa ya? Sosok buah afirmasi kamu. Jodoh yang datang hasil afirmasimu gitu kali ya. Padahal sebenarnya afirmasi nggak ampuh-ampuh amat. Bunda mau ngomong sebenarnya benerin dulu deh luka batin tuh ya. Hilangin dulu dendam, amarah dan segala macam. Buang dulu energi negatif. Oke, Bunda mau lihat dulu sosoknya ya. The World, Two of Swords, Nine of Swords, Temperance, wow, Ten of Swords. Ini tadi kok apa ya ceritanya sama persis kayak yang Bunda kasih ilustrasi ya. Well, oke. Ini sih ada bau-bau energi orang lama. Sekalipun tidak menutup kemungkinan orang baru jadi orang lama bisa, orang baru bisa. Gitu ya.
Eh, di sini ada ini buat kamu yang terkoneksi dengan zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius, dan Leo, Sagittarius, Leo. Ada 9 zodiak di sini dan Bunda mau tarik untuk inisialnya ya. Bunda mau tarik untuk inisialnya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk. Oke. Untuk inisialnya dia. Ada P Papa, ada G Gajah, ada Z Zulu, ada Y Yankee. Kemudian ada A Alpha, ada I India, ada W Warsawa, ada E Eko. Ada Q Quebec, ada F Fanta, ada M Mama, ada B Bravo. Ada V Vivo, ada H Hotel, ada K Kilo, ada D Delta. Ada 9 zodiak dan ada 16 inisial. Biasanya sih memang standarnya segitu. Well, ini sih. Kenapa tadi Bunda bilang ada energi orang lama? Karena ada kemungkinan ini kamu pernah diblokir sama dia, pernah lose contact, pernah blok-blokan begitu ya. Ada kemungkinan seperti itu. Dan sepertinya ini memang ya, oke. Sepertinya memang ini adalah energi orang lama ya. Energi orang lama yang dia datang dalam kondisi yang sudah acak kadul. Ya, acak kadul, kutu kupret. Dalam kondisi yang benar-benar berkele gitu, yang dia stres, even sampai depresi ya. Dalam kondisi stres, depresi, dan segala macam. Tapi dia datang dengan sebuah niat yang baik kepada kamu. Dia datang dengan sebuah niat untuk memperbaiki ya, memperbaiki keharmonisan antara kamu dan dia ya. Oke. Jadi ini energi orang lama. Oke, ya. Ternyata bukan orang baru. It's okay. Ya. Berarti memang apa ya? Semesta memberikan kesempatan kedua ya. Kesempatan kedua dari semesta untuk kamu dan dia. Ya, tapi hanya saja memang ya sayangnya memang kadang orang tuh seperti itu ya. Udah acak kadul, udah berkele, baru kemudian dia menyadari bahwa oh, cinta sejati orang yang mau menerima, orang yang tulus itu ternyata kamu ya. Dan ini biasa banget ya, ibaratnya kayak anak kecil ya. Anak kecil, dia disuruh mandi, disuruh pulang nggak bakalan mau, kecuali kalau dia udah capek main-main, udah capek, udah lusuh, udah nggak karu-karuan, baru dia mau pulang. Nah, seperti itulah ya manusia memang kadang-kadang begitu. Ya, Bunda mau lihat dulu untuk isi hatinya. Isi hatinya dia bagaimana? Ya, pasti nyesel. Tapi ini masih mending ya, karena banyak orang yang menyadari bahwa dia salah, menyadari bahwa kamu adalah cinta sejatinya, tapi gengsi mau datang. Tapi orang ini, dia menyisihkan gengsinya, ya, eh ya udah datang ke kamu gitu dengan gagahnya, dengan betinanya gitu ya. Ya ini beberapa mungkin dari hasil kamu yang mengafirmasikan dia, yang mengundang jiwanya ya. Bunda seringkali mengajari bagaimana menarik batinnya dalam konten-konten Bunda, itu bisa dilakukan ya. Aku gusar mengetahui kamu sudah move on dariku. Ini Bunda sering ngomong, kalau misalnya kamu diblokir atau apa, udah lupain, udah nggak usah merengek-rengek, nggak usah ngemis-ngemis, nggak usah minta maaf sampai gimana, bahkan sampai merasa bersalah. No way, udah. Kamu fokus pada dirimu, cantik-cantikin, ganteng-gantengin, kamu cari duit, pokoknya bikin kamu se-happy mungkin. Nah, ketika kamu sudah seperti itu, bahkan mungkin kamu sudah melirik seorang yang baru, ini dia gusar, nggak terima. Aku gusar mengetahui kamu sudah move on dariku, nggak terima ya.
Mhm. Tapi dia masih sombong ya, udah nggak usah nunggu gitu ya. Kamu nggak usah nunggu, tak perlu menungguku gitu ya. Masih sombong. Orang yang masih sombong, dia merasa dekat dengan kamu, ini berarti kalau misalnya kamu melakukan telepati kepada dia, ini berarti nyampe. Nggak tahu gimana merasa dekat aja, dia inget aja sama kamu. Ya. Betul kan Bunda bilang, eh memang kayak gitu kadang energinya ya. Kalau misalnya kamu diblokir, ditinggal apa segala macam, kamu pokoknya vibrasi di atas itu ya jiwa kamu tenang, kamu tidak perlu merasa kayak terzolimi, merasa kayak tersakiti, tidak perlu ya. Apalagi nyanyi ku menangis membayangkan. Nggak perlu nyanyi seperti itu. Pokoknya kamu bahagiain diri kamu aja ya. Dan dia akan gusar ya. Mengapa kamu baik-baik aja tanpaku? Tapi dia memang masih tidak ingin terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Nggak apa-apa, diikutin aja ya. Permainannya diikutin aja ya. Oke, Bunda mau tarik lebih jauh lagi tentang dirinya. Tentang perasaannya. Kamu tuh masih, apa ya, still take my breath away itu bahasa Indonesianya apa ya? Kamu tuh masih membuat aku terpana. Nggak persis-persis sama, tapi kira-kira begitu ya. Kamu masih membuat aku tuh terpana, ya. Ya, karena sekarang kamu udah transformasi gitu. Jadi ini dia bereaksi ya, dia kembali ketika kamu bertransformasi. Ya tadi yang Bunda bilang, kamu transformasi secara mental ya, kemudian kamu juga melakukan afirmasi untuk memanggil jiwanya. Kamu perbaiki diri kamu, udah move on, baru seperti itu dia melihat kamu sebagai seorang makhluk yang cantik, yang ganteng. Aku tahu sebenarnya aku yang bersalah, tapi aku menyalahkan kamu. Ya biasanya memang gitu. Karena dia tidak mau disalahkan. Cari-cari alasan. Aku tahu bahwa waktu terus berdetik. Maukah kau menungguku? Cie. Ya, ini pertanyaan beneran. Kamu mau nungguin dia atau enggak ya? Kali ini tuh aku yang salah, bukan kamu. Ya, dia yang salah, tapi dia juga menyalahkan kamu. Itu pun dia sadari ya. Aku tuh seharusnya dia ada penyesalan. Aku seharusnya nggak begitu. Aku tuh bisa aja begitu gitu ya. Begini ya. Ada hal-hal yang dia sesali. I'm running from my shadow work. Aku lari dari bayang-bayang gelapku. Maukah engkau membuka hatimu untuk menerima cintaku? Ya. Jadi ini setelah kamu bertransformasi, dia kembali. Nggak terima gitu ya. Aku sedang mencoba sebuah keputusan. Aku sedang mencoba untuk mengambil sebuah keputusan yang sulit dan ini adalah tentang kamu. Oke, well. Kurang lebih itu yang menjadi isi hatinya. Ya, tadinya Bunda kira ini adalah orang baru. Ya, tadinya tapi ternyata ini orang lama lagi. Ya, ceritanya begini lagi, berarti memang banyak ya kejadiannya seperti ini. Oke. Dan ya, kita akan lihat ya, ini terserah kamu sih. Terserah kamu apakah kamu memang eh, mau untuk menerima niatnya kembali, untuk dia berniat untuk perbaiki supaya kalian harmonis kembali ya. Ya, kembali lagi semua keputusan ada di tangan kamu sayangku ya. So, it's up to you sayang, kamu mau menerimanya atau enggak. Sekarang Bunda mau tarik untuk zodiak-zodiak apa saja yang resonate pada readingan kali ini ya.
yang energinya ditangkap pada readingan kali ini. Kamu yang sudah bertransformasi, kamu yang memiliki dia sendiri itu terlihat seksi, terlihat menarik. Biasanya memang begitu ya. Kalau kamu udah kayak semua-semuanya dikasih, nggak menarik lagi. Tantangannya di mana gitu loh. Tapi ketika kamu punya dunia sendiri, kamu happy, kamu punya komunitas sendiri, kamu bekerja, yang maksudnya kamu cari duit sendiri apa gimana, itu dia malah tertantang. Wah, gitu ya. Malah tertantang, kamu happy-happy sendiri. Dia sangat tertantang ya. Oke, di sini ada energi Leo, Sagittarius, dan Aries. Kemudian ada energi Virgo. Ada energi Libra. Ada energi Aquarius. Dan terakhir Bunda mau buka Sagittarius. Oke. Ada 6 ya. Ada 6 zodiak yang ditangkap energinya kali ini dan Bunda mau tarik untuk inisialnya ya. Untuk inisialnya, kira-kira apakah kamu keangkut kali ini? Kalau misalnya energi kamu keangkut, otomatis kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Semesta berikan petunjuk yang berikan petunjuk. Ada X Extra. Ada O Oscar. Ada H Hotel. Ada S Susu. Ada Y Yankee. Ada V Vivo. Ada T Tango. Ada I India. Ada U Ultra. Ada D Delta. Ada G Gajah. Ada Q Quebec. Ada Elu Cinta Luna. Ada T Tango untuk T, energi cukup kuat. Ada P Papa. H Hotel untuk H, energi cukup kuat. Oke, R jatuh sendiri, ada R Romeo. Dan ada A Alpha. Ada K Kilo. Dan terakhir ada G Gajah, untuk G juga energi cukup kuat. Oke, ya kembali keputusannya dari tangan kamu mau bagaimana ya. Namun yang jelas, ketika kamu sudah bertransformasi, kamu memperbaiki diri dan kamu memiliki dunia kamu sendiri, dia kayak terusik ya, terusik egonya, terusik kayak semacam, aduh ini teritori gue diganggu gitu ya. Dia nggak rela kamu menjadi milik orang lain karena kamu sudah bertransformasi dan dia mendapatkan kayak semacam tantangan yang baru ya. Well, kalau misalnya readingan ini resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, boleh tungguin Bunda live di YouTube ya. Ada tulisannya free reading. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Well, kesayangan, segala yang terbaik untukmu. I love you. Bye-bye.